Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan masyarakat dunia bahwa virus corona mungkin tidak akan pernah hilang. Tidak ada pula yang bisa memprediksi kapan Direktur Kedaruratan WHO menyatakan tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi corona bisa dikendalikan. Meski demikian, WHO masih berharap vaksin yang efektif menangkal corona tetap dikembangkan walau dibutuhkan waktu lama untuk memproduksi dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Virus corona telah menginfeksi 4,2 juta orang dan menewaskan hampir 300.000 orang di seluruh dunia. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. I think it is important that we're realistic, and I don't think anyone can predict when or if this disease will disappear. We do have one great hope. If we do find a highly effective vaccine that we can distribute to everyone who needs it in the world, we may have a shot at eliminating this virus. Atau pernah baca nggak? Katanya kehadiran virus corona sebelumnya sudah diprediksi. Bahkan ada loh yang percaya sama kisah-kisah konspirasi yang bilang kalau virus ini merupakan senjata biologis yang sengaja dibocorkan ke dunia. Sehingga totalnya menjadi 16.006 orang. Nah teman-teman, berbicara tentang antikristus dan akhir zaman, isu yang beredar di sekeliling kita banyak mengkaitkan dengan kemajuan teknologi, terutama belakangan ini yang paling santer sih tentang isu microchip. Nah, di Inggris ada seorang remaja usianya baru 15 tahun, namanya Byron Wake. Nah, dia ini diberitakan berhasil menyuntikkan chip di tangannya, teman-teman. Di dalam chip itu, dia isi sebuah program sehingga membuat dia itu bisa melakukan banyak otomasi. Dia buka handphonenya hanya dengan menempelkan pada tangan, hanya dengan menggunakan tangannya aja. Dideketin aja langsung terotomasi, terbuka, ter-unlock semuanya. Di belahan dunia yang lain teman-teman, pegawai-pegawai sudah tidak lagi menggunakan ID card atau identity untuk pengenal kartu. Teknologi semakin berkembang baik dari inovasi maupun kegunaan alat untuk memudahkan hidup manusia. Baru-baru ini, sebuah perusahaan di Amerika Serikat berencana menanam microchip di dalam tubuh para karyawannya agar memudahkan mereka saat ingin bekerja dan juga berbelanja. Simak laporan tim VOA berikut ini. Mirip cerita fiksi ilmiah atau film agen rahasia James Bond, microchip disuntik ke dalam tubuh. Itulah yang akan dilakukan kepada pegawai perusahaan teknologi Three Square Market di negara bagian Wisconsin. It's the next thing that's inevitably going to happen and we want to be a part of it. Microchip disuntikkan di antara jari telunjuk dengan ibu jari dan telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Federal (FDA). Pegawai yang telah disuntik microchip bisa membuka pintu, absen, dan membeli makanan cukup dengan swipe tangan ke sensor. And it's asking to swipe my proximity payment now. I'll hold my hand up. Just like the cell phone. Tapi tidak seperti smartphone, microchip ini tidak dilengkapi dengan GPS atau data lain yang bisa mengganggu privasi pegawai. I understand it's used for vending machines, so I suppose that makes that easier. Oh, and security entrances, I suppose that'll be nice if people forget their key card. Microchip yang akan digunakan hanya sebesar sebutir beras, tapi sebagian karyawan masih resisten. Sekitar 30 dari total 80 karyawan di perusahaan ini menolak untuk disuntik microchip dengan berbagai alasan. Alasan yang bisa dimengerti oleh sebagian analis teknologi. We've survived thousands of years as a species without being microchipped. Is there any particular need to do it now?
Untuk pemasangan microchip ini, Three Square Market bermitra dengan Biohacks International, perusahaan bermarkas di Swedia yang telah lebih dulu menyuntikkan microchip ke sebagian pegawainya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.